Shalom dan selamat malam bagi kita semua. Selamat datang dalam podcast kami kelompok 1 dalam mata kuliah Teologi Perjanjian Lama 2. Dan pada saat ini kami akan membahas tentang refleksi cinta ilahi dalam hubungan manusia yang bersumber dari kitab Kidung Agung. Namun sebelum jauh kita membahas materi kita pada saat ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Vincentius, sebagai moderator. Yang di sebelah kanan saya ada Kak Elfaisa sebagai editor. Di sebelah kiri saya ada teman-teman sebagai narasumber. Dari narasumber 1 hingga narasumber yang kelima, untuk jauh lebih membahas materi-materi tentang refleksi cinta ilahi dalam hubungan manusia. Berikut pembahasannya. Oke, jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kitab Kidung Agung ini. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang kitab Kidung Agung ini. Nah, kitab Kidung Agung ini yang dalam bahasa Ibraninya yaitu Shir HaShirim, yang berarti nyanyian segala nyanyian, adalah salah satu kitab yang mungkin dianggap sebagai kitab yang paling unik di dalam Alkitab. Nah, dalam tradisi Yahudi mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Nah, kita mengetahui bersama bahwa Raja Salomo ini adalah salah satu raja dalam daftar raja-raja Israel. Nah, namun meskipun dalam tradisi Yahudi mengatakan bahwa Salomo yang menulis kitab ini, namun banyak para sarjanawan yang mempertanyakan akan atribut yang diberikan ini, bahwa kitab ini ditulis oleh Salomo. Nah, kitab Kidung Agung ini juga diperkirakan ditulis sekitar abad ke-10 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Sehingga kitab ini merupakan rangkaian puisi yang menggambarkan tentang hubungan antara sepasang kekasih. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya dalam Alkitab ini, kitab Kidung Agung ini berfokus antara menggambarkan cinta yang romantis dan fisik antara pria dan wanita. Tidak seperti dengan kitab-kitab lainnya yang kebanyakan menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara Tuhan dengan manusia. Nah, hal inilah yang membuat kitab ini menjadi sangat unik. Nah, kemudian yang kedua yaitu interpretasi kitab ini. Sepanjang sejarah, kitab ini ditafsirkan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama mengenai penafsiran alegori, di mana banyak penafsir tradisional baik itu Yahudi maupun Kristen menafsirkan kitab ini sebagai kitab alegori, menjelaskan tentang cinta Tuhan kepada umatnya. Nah, dalam tradisi Yahudi dianggap bahwa kitab ini menggambarkan antara hubungan Tuhan dengan Israel. Nah, sedangkan dalam tradisi Kristen, kitab ini digambarkan sebagai gambaran cinta Kristus kepada gerejanya, yaitu kita sebagai umat percaya pada saat ini. Nah, kemudian penafsiran ketiga yaitu penafsir literal, di mana penafsiran ini adalah penafsiran yang lebih modern, yang menekankan bahwa kitab ini menjelaskan tentang perayaan cinta manusia yang sehat dan indah, termasuk di dalamnya dimensi fisik. Nah, penafsir ini melihat bahwa kitab Kidung Agung ini sebagai pengakuan bahwa cinta romantis adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang baik. Nah, kemudian penafsiran yang ketiga ini yaitu penafsiran dramatik, di mana para sarjanawan melihat bahwa kitab ini sebagai drama yang diperankan dalam 3 karakter, yaitu yang pertama gadis desa, kemudian kekasihnya yang biasa disebut dengan gembala, dan kemudian Raja Salomo yang dijelaskan untuk berusaha merayu gadis tersebut. Nah, kemudian dalam kitab ini narasi dan karakter utamanya itu diperankan oleh dua, yaitu mempelai wanita yang biasa disebut dengan gadis sulam atau gadis sulamit, yang ini digambarkan sebagai seorang perempuan muda yang sangat cantik, memiliki percaya diri dan jujur tentang cinta. Nah, mempelai wanita ini biasanya
disebutkan bahwa dia itu berasal dari keluarga yang mungkin sangat sederhana dan mungkin juga adalah seorang penjaga kebun anggur. Kita mengetahui bersama bahwa dalam zaman-zaman itu kebun anggur dan sebagai minuman pokok orang-orang Israel pada saat itu, kemudian itulah yang digambarkan dalam kitab ini. Kemudian karakter utama yang kedua yaitu mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, mempelai pria. Nah, ini digambarkan sebagai pria yang tampan dan penuh kasih. Nah, dalam beberapa penafsiran dia mengatakan bahwa pria ini adalah seorang gembala yang sederhana. Namun penafsir lainnya juga mengatakan bahwa pria ini adalah Salom sendiri. Nah, kemudian ada juga karakter-karakter pendukung dalam kitab Kidung Agung ini, seperti putri-putri Yerusalem yang kemudian menjadi semacam panduan suara yang merespon dan berkomentar tentang cinta antara pasangan dalam karakter utama itu. Nah, meskipun bukan narasi linear yang jelas, namun kita dapat melihat perkembangan hubungan dalam kitab Kidung Agung ini. Yang pertama itu dalam pasal 1 sampai pasalnya yang kedua, di situ dijelaskan tentang pertemuan dan kerinduan. Kemudian pada pasal 3 dan hingga pasal 5 ini di situ dijelaskan tentang mempelai wanita yang mencari kekasihnya dan perpisahan sementara dan kemudian reuni yang membahagiakan. Nah, kemudian pada pasal 6 sampai 8 sebagai pasal terakhir, di sini digambarkan tentang pasangan yang merayakan keindahan dan kekuatan cinta mereka, termasuk komitmen yang sangat mendalam. Nah, mungkin ini sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai penjelasan awal pada kitab Kidung Agung ini, dan saya kembalikan kepada moderator dengan ucapan terima kasih. Oke, iya, terima kasih kepada narasumber pertama yang sudah menjelaskan kepada kita pembahasan mengenai tentang semacam latar belakang dari kitab agung ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, mungkin penonton yang ada di pemirsa yang ada sekalian, mungkin masih bagaimana ya tentang cinta-cinta itu dalam kitab agung. Nah, kita akan masuk ke dalam narasumber yang kedua, yaitu Harun Arta Kristopani, untuk menjelaskan kita bagaimana sih dimensi cinta yang ada dalam kitab Kidung Agung itu. Kita persilakan kepada narasumber yang kedua. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Ya, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu dimensi cinta dalam kitab agung itu sendiri. Ya, yang pertama kita bahas ada 4 poin utama. Yang pertama itu cinta yang menghargai. Ya, Kidung Agung penuh dengan ungkapan penghargaan yang tulus dari kedua kekasih yang telah dijelaskan oleh narasumber pertama tadi. Ada sebuah ayat yaitu engkau cantik manisku, sungguh engkau cantik, matamu bagaikan merpati. Terdapat dalam Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah engkau tampan, kekasihku, sungguh menarik, tempat pembaringan kita pun hijau segar. Kidung Agung 1 ayat 16. Pasangan tidak hanya saling memuji penampilan fisik, tetapi juga karakter dan kehadiran mereka. Ya, ini mengajarkan pentingnya mengungkapkan penghargaan secara terbuka dan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering lupa untuk mengungkapkan penghargaan kepada pasangan dan hal-hal yang sebagainya. Kidung Agung mengingatkan bahwa kata-kata peneguhan dapat memperkuat ikatan cinta. Ya, yang kedua yaitu cinta yang mendambakan. Ya, kitab ini juga menggambarkan kerinduan yang mendalam, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Aku ingin duduk dalam naungannya dan buahnya manis bagai langit-langitku. Kidung Agung 2 ayat 3. Aku milik kekasihku dan kepada akulah hasratnya tertuju. Kidung Agung 7 ayat 10. Kerinduan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Keinginan untuk benar-benar mengenal dan dikenal oleh pasangan, ada keseimbangan indah antara kerinduan dan pengenalan diri, antara hasrat dan kesabaran. Yang ketiga ialah cinta yang setia. Kesetiaan itu adalah tema utama dalam Kidung Agung. Dalam
Kidung Agung 8 ayat 6 hingga pasal 7 ini dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Air yang banyak tak dapat memandakan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ini adalah salah satu pernyataan paling kuat tentang cinta dalam literatur kuno. Cinta digambarkan sebagai kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh sesulit atau waktu. Komitmen setia ini menjadi fondasi hubungan yang terakhir adalah cinta yang saling memenuhi. Dalam dialog dan interaksi dalam Kidung Agung menunjukkan bahwa hubungan saling melengkapi. Di ayat yang kedua, di pasal yang kedua ayat 16 itu mengatakan, kekasihku adalah kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Hubungan mereka didasarkan pada kesetaraan dan saling memberi. Keduanya aktif dalam mengungkapkan cinta, mencari dan menemukan satu sama lain. Ya, tidak ada dominasi atau ketidakseimbangan kekuasaan. Ini adalah model hubungan yang saling menghormati dan mencemaskan. Ya, saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa sekali ya ternyata dimensi cinta dalam kitab Kidung Agung ini ya. Ternyata ada beberapa poin yang di dalamnya itu yang sangat-sangat mengandung makna ternyata. Ya. Dan juga dalam ayat-ayat kitab Kidung Agung ini ternyata banyak yang kayak semacam menggombal. Ya. Wow, luar biasa. Oke. Nah, kita akan masuk kembali karena tadi di narasumber kedua itu banyak sekali ayat-ayat yang sangat menggombal, dan juga kita akan masuk ke dalam narasumber yang ketiga di mana di sini akan membahas tentang puisi dan metafora tentang cinta. Sungguh luar biasa, dan narasumber ketiga ini akan dibawakan oleh saudari Putri Dwi Mulyani untuk membahas pembahasan berikut. Ya, mungkin begini moderator. Boleh ke sini saja mereka. Oh boleh, silakan boleh pindah ke sini, boleh bertukar tempat supaya enak, Dekat. lebih dekat dengan moderator ya. Oke, lanjut, cus. Iya, jangan terlalu tegang guys, karena ini kita berdiskusi biasa, sharing, berbagi ilmu ya. Iya, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan kepada saya selaku narasumber ketiga, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang puisi dan metafora cinta. Dan yang pertama itu ada metafora alam. Di situ dikatakan menggunakan keindahan alam untuk menggambarkan cinta. Kemudian tempat keintiman dan kesuburan dapat kita baca dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, kebun yang terkunci adalah adikku, pengantinku dan mata air yang tersegel. Kemudian yang kedua, gunung-gunung dan bukit, melambangkan keindahan dan kemegahan. Marilah kita pergi ke kebun anggur, dan marilah kita lihat apakah pohon anggur sudah bertunas dan apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berguna. Di sanalah akan memberikan cintaku kepadamu. Kita bisa baca kembali dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Kemudian yang ketiga, rempah-rempah dan wewangian. Nah, di sini menggambarkan keharuman dan daya tarik cinta. Dalam Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, kekasihku serupa dengan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Kemudian yang kedua, metafora hewan. Nah, beberapa hewan digunakan sebagai simbol dalam Kidung Agung. Yang pertama, merpati. Di situ melambangkan kesetiaan dan ketulusan. Kemudian kedua, rusa dan kijang. Simbolnya keanggunan dan kebebasan. Dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 9 di situ dikatakan, kekasihku serupa dengan kijang atau dengan anak rusa jantan. Kemudian hewan yang ketiga, domba. Di sini melambangkan kelembutan dan kepolosan. Kita baca dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang kedua. Di situ dijelaskan tentang gigimu bagaikan kawanan domba yang baru dicukur.
Kemudian yang terakhir metafora budaya. Nah, dalam Kidung Agung juga menggunakan elemen-elemen budaya sebagai metafora. Yang pertama biasa disebut sebagai menara, simbol kekuatan dan keindahan. Lehermu bagaikan menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Dapat dibaca dalam Kitab Agung pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Kemudian yang kedua, perhiasan dan permata, menggambarkan nilai dan keindahan pasangan. Kemudian yang ketiga, anggur dan kebun anggur. Di situ melambangkan kegembiraan dan perayaan cinta. Dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 4 dikatakan, ia membawaku ke rumah pesta dan pandangannya kepadaku adalah cinta. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber ketiga yang boleh menjelaskan kepada kita tentang metafora dan juga puisi-puisi cinta yang ada di dalam kitab Kidung Agung. Sungguh sangat menarik ya di pembahasan kita yang ketiga ini, karena di pembahasan ini sedikit menafsir ya, sedikit menafsir untuk bisa mengerti akan hal-hal tentang apa ya yang dimaksud dari ayat-ayat dalam kitab Kidung Agung ini. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang keempat, di mana pembahasan ini tuh bagaimana ya, karena orang-orang zaman sekarang kan, atau generasi milenial zaman sekarang ini lebih suka dengan bercinta-cinta. Kira-kira kita sangat penasaran apa sih tahapannya dalam hubungan bercinta dalam kitab Kidung Agung itu. Nah, mari bersama kita akan membahas dengan narasumber kita yang keempat, yaitu Degi Anita Dilama, untuk membahas materi ini. Kami persilakan kepada Saudari Degi untuk membahas materi tentang tahapan dalam hubungan percintaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membahas tentang tahapan dalam hubungan cinta. Ya, yang pertama itu perkenalan dan ketertarikan awal. Ya, Kidung Agung ini dimulai dengan ungkapan ketertarikan awal. Di situ di ayat di pasal pertama ayat yang kedua, biarlah ia mencium aku dengan kecupan mulutnya, karena cintamu lebih nikmat dari anggur. Ya, ini menggambarkan fase awal hubungan ketika ketertarikan dan pesona pertama ini sedang berkembang. Ya, ada rasa ingin tahu, kekaguman dan kegembiraan menyambut kemungkinan cinta. Dan yang kedua itu pengejaran dan penemuan. Ya, proses pengejaran dan penemuan ini digambarkan secara indah. Ya, bagaimana kamu bermaksud mencari kekasihmu, hai yang tercantik di antara wanita? Kemanakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya bersama-sama dengan engkau? Ya, itu di dalam Kidung Agung 6 ayat yang 1. Dan aku milik kekasihku dan ia sangat menginginkan aku. Ya, itu Kidung Agung 7 ayat yang 10. Nah, dari kedua pasal ini ada dinamika aktif di dalam mencari dan ditemukan, ya, yang menambahkan ke dalam dan penghargaan di dalam sebuah hubungan. Ya, dan yang ketiga itu komitmen dan pemantapan. Ya, akhirnya hubungan berkembang menuju komitmen yang mendalam. Ya, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Ya, di dalam pasalnya yang ke-8 ayat 6. Ya, ini adalah ekspresi komitmen penuh. Ya, bukan hanya tentang janji sementara, tetapi dedikasi secara seumur hidup. Ya, cinta yang matang digambarkan sebagai kuat, tahan uji, dan tidak dapat dipadamkan. Ya, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, ya itulah dia sedikit gambaran bagaimana tahapan dalam hubungan cinta yang bersumber dari kitab Kidung Agung, dan sungguh tertata dengan rapi begitu, mulai dari perkenalan sampai pada tahap komitmen. Itu sangat luar biasa, sangat tertata sekali pembahasannya ya. Dan bagaimana kira-kira jika di zaman yang modern ini kita melihat relevansi untuk hubungan dalam percintaan itu. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu dengan topik relevansi untuk hubungan modern, yang akan dibawakan oleh Saudari Kristia Mesa Arwan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi untuk
hubungan modern. Yang pertama yaitu komunikasi yang jujur dan terbuka. Kidung Agung ini menampilkan dialog terbuka antara pasangan. Mereka secara jujur mengungkapkan perasaan, kerinduan, bahkan kekhawatiran mereka. Nah, dalam hubungan modern ini, komunikasi semacam ini sama pentingnya. Berbicara dengan tulus tentang harapan, ketakutan, dan kebutuhan dapat memperkuat ikatan dan mencegah kesalahpahaman. Kemudian yang kedua yaitu keseimbangan antara individualitas dan kesatuan. Di dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 3 yang berkata, "Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku." Pasangan dalam Kidung Agung mempertahankan identitas mereka sendiri sambil membentuk kesatuan. Mereka tidak kehilangan diri dalam hubungan, tetapi menemukan pemenuhan di dalamnya. Dalam hubungan modern, penting untuk memelihara keseimbangan ini, menghormati keunikan satu sama lain sambil membangun visi bersama. Selanjutnya itu menghargai dimensi fisik cinta. Di dalam Kidung Agung dengan indah merayakan aspek fisik dari cinta yang romantis. Ini mengingatkan kita bahwa keintiman fisik dalam konteks yang tepat adalah bagian berharga dari cinta manusia. Dalam budaya yang sering mengeksploitasi atau menurunkan nilai seksualitas, Kidung Agung menawarkan pandangan yang lebih sehat dan menghormati. Selanjutnya itu memelihara cinta di tengah tantangan. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Kidung Agung mengakui bahwa cinta sejati bertahan meski menghadapi berbagai tantangan. Dalam dunia modern dengan tingkat perceraian yang tinggi dan komitmen yang sering goyah, pengingat akan apa itu? Pengingat akan ketahanan cinta. Pengingat ketahanan cinta guys, ternyata ya. Boleh dilanjut. Itu sangat penting. Ya, pengingat. Cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang pilihan dan komitmen setiap hari. Oke, saya sedikit mau bertanya nih kepada teman-teman narasumber yang boleh memberikan pembahasannya kepada kita semua, terutama dalam relevansi cinta di era modern ini. Kira-kira bagaimanakah itu cinta dalam konteks yang lebih luas? Kira-kira dari teman-teman narasumber ada yang ingin menyampaikan pembahasan itu? Oke, jadi baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang pertanyaan moderator tadi tentang bagaimana cinta ini dalam konteks yang lebih luas. Nah, kalau dalam kitab Kidung Agung ini, salah satu konteks yang lebih luas itu adalah cinta sebagai cerminan ilahi. Nah, bagi banyak pembaca yang religius, keindahan cinta manusia dalam Kidung Agung ini mencerminkan cinta yang ilahi. Bahkan dalam penafsiran literal yang sudah jelaskan tadi di awal, cinta yang digambarkan itu begitu mendalam sehingga menunjukkan pada sesuatu yang transenden, atau kapasitas manusia untuk cinta itu mencerminkan cinta akan penciptanya. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu mengenai cinta yang merangkul semua dimensi kemanusiaan. Tadi sudah dijelaskan tentang dimensi ilahi, kemudian yaitu cinta yang merangkul dimensi kemanusiaan. Nah, kitab ini merayakan cinta yang merangkul semua aspek kemanusiaan kita, baik itu secara fisik, secara emosional, intelektual, dan bahkan secara spiritual. Nah, tidak hanya dikotomi oleh palsu antara tubuh dan jiwa, tetapi antara fisik dan spiritual. Nah, cinta sejati terintegritasi, menghormati dan memelihara keseluruhan pribadi kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam konteks yang lebih luas, itu adalah cinta yang berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, meskipun banyak fokus pada gairah awal
tentang Kidung Agung yang juga menyiratkan perjalanan cinta yang berkembang. Namun dari kerinduan awal hingga komitmen yang dalam, kita melihat cinta yang tumbuh dan matang. Ini mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukanlah peristiwa statistis, tapi sebuah perjalanan yang dinamis. Nah mungkin ini sedikit yang dapat saya jelaskan mengenai cinta dalam konteks yang lebih luas. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada narasumber yang kelima, Saudari Kristiani Saron dan juga Saudara Irfan Yoga yang boleh menjelaskan kepada kita tentang pembahasan kita yang terakhir pada saat ini, di mana relevansi cinta di era modern dan juga cinta dalam konteks yang lebih luas, di mana sehingga kitab Kidung Agung ini tetap menjadi salah satu penggambaran yang paling indah tentang cinta dalam literatur dunia. Dan puisi-puisinya yang kaya, metafora-metaforanya yang hidup, dan juga kebijaksanaannya yang mendalam, yang menawarkan panduan berharga bagi kita semua yang berusaha untuk memahami dan menjalani cinta yang sejati. Dan juga dalam dunia yang sering mengurangi cinta, itu menjadi sekedar perasaan atau hasrat sementara. Kidung Agung mengingatkan kepada kita tentang kedalaman, kompleksitas, dan juga keindahan sejati dari cinta manusia. Nah, marilah kita bawa kebijaksanaan kuno ini ke dalam hubungan kita hari ini, memperkayanya dengan penghargaan tentunya, dan juga kerinduan yang sehat, kesetiaan yang teguh, dan sukacita timbal balik yang dapat bertahan untuk melawan segala ujian-ujian waktu. Nah, itulah dia pembahasan kita pada saat ini tentang refleksi cinta ilahi dalam manusia yang bersumber dari kitab Kidung Agung. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber yang boleh menjelaskan kepada kita tentang beberapa pembahasan ya. Oke, ini karena cuaca yang sudah malam jadi ya banyak jangkrik-jangkrik. Jadi kami mohon maaf sebelumnya jika dalam podcast kami pada malam hari ini ada suara-suara yang mengganggu pendengaran kita semua. Tak lupa juga kami mengucapkan kepada Kak Elfaisa sebagai editor kami, sebagai kameramen kami pada malam hari ini. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa di podcast selanjutnya.